Assalamualaikum teman-teman, kembali kita akan melanjutkan untuk pembuatan program penjualan menggunakan Visual Studio 2019 dan MySQL. Kita akan lanjut untuk membuat form pembelian barang. Ya, kita akan melakukan coding terhadap form ini. Namun sebelumnya kita akan buat dulu ya di database warung yang sudah kita buat untuk menambah tabel pembelian. Ini langsung saja kita buka untuk Heidi SQL-nya. Di sini di database warung sebelumnya kita sudah ada master data yaitu barang, pelanggan, dan pemasok. Ini kita coba tambahkan lagi ya untuk tabelnya. Ini kita tambahkan. Kita beri nama untuk tabelnya adalah pembelian. Kemudian untuk fieldnya sendiri atau kolomnya pertama kita buat untuk nomor faktur. Di sini data tab-nya adalah variabel karakter ya. Lengthnya kita buat 10. Kemudian kita tambahkan tanggal faktur. Ini data tab-nya adalah date. Selanjutnya kita tambah kode pemasok, kode PMK. Untuk tab-nya itu karakter yang lengthnya itu 10. Kemudian kita tambahkan nama pemasok, variabel karakter juga, lengthnya 200. Selanjutnya kita tambah untuk total nilai faktur. Total faktur ini kita gunakan integer ya, atau double ya, double aja. Selanjutnya kita tambahkan untuk jatuh tempo. Tab-nya adalah date. Kemudian kita tambahkan top atau time of payment ya. Ini bilangan ya atau integer. Kita tambah di sini integer. Ini kita tambahkan selanjutnya adalah untuk total bayar ya, untuk nanti menampung pembayaran. Ini kita pakai untuk nilainya double. Selanjutnya untuk lunas ya. Jadi kalau seandainya nanti lunas, kita akan beri tanggalnya di sini. Jadi untuk ke depan bila ada report yang untuk utang dagang ya, kita bisa gunakan ini. Ini kita kasih tipenya itu date. Nah ini. Selanjutnya kita tambahkan di sini untuk keterangan bayar ya, keterangan bayar. Ini kita isi tipenya variabel karakter. Baik. Kemudian kita tambahkan untuk indeksnya. Indeksnya kita buat yaitu untuk nomor faktur dengan tipenya adalah primary. Ya. Ini kita lihat di sini ada 10 kolom atau field. Ini kita coba simpan. Oh, ini ada default value untuk yang ini allow-nya kita ini kita buat default value itu kita custom text saja, kasih nilai strip gini. Karakter, oh ya. Ini kita kasih tanda ya. Ini. Baik, kita save. Nah, ini sudah kita bentuk untuk tabel pembelian pada database warung. Nah, selanjutnya, setelah ini kita akan buat, ya, ini kita tutup dulu. Selanjutnya kita akan buat kode, ya, untuk form pembelian. Untuk coding pada form pembelian, seperti pada form master data sebelumnya, ya, ini kita tambahkan dulu, kita import sistem data ODBC-nya, ya.
di atas public class. Nah, setelah itu kita coba copy untuk koneksi ODBC ya, kita buat di sini dimensinya ya seperti dengan form yang sebelumnya, ini sama. Nah, selanjutnya kita juga copy ya untuk label untuk event pada label edit, label keluar, kemudian juga pada label simpan ya. Ini juga sama, kita copy saja untuk mendapatkan momen event ya untuk label-label itu di saat mouse-nya itu mengarah pada label. Ini kita buat, kita copy saja sama ya. Jadi di sini ada label edit, kemudian label keluar, kemudian label simpan ya, ini sama dengan form sebelumnya. Selanjutnya kita coba tes terlebih dahulu ya untuk memanggil form pembelian. Kita masuk ke form utama ini, kemudian kita tambahkan di sisi transaksi. Di sini kita buat menunya pembelian barang ya. Kemudian di sini kita panggil form pembelian. Nah, kemudian kita coba jalankan transaksi pembelian barang. Nah, di sini kalau kita lihat tampilannya, ini panel masih terlihat ya. Jadi ada event yang harus kita buat atau mungkin kita buat fungsi pada saat form pembelian barang ini aktif atau dibuka ya. Ini kita tambahkan untuk perintah di event untuk load di sini ya, untuk form kita tambahkan. Ini eventnya saat dibuka ya, load, yaitu kita buat panel, semua panel ya. Pertama mungkin panel barang, kita buat visible-nya adalah false, kemudian panel faktur juga kita buat visible-nya false, kemudian panel pemasok juga kita buat dia visible-nya false ya. Kita coba lagi. Nah, ini tampilannya sudah tidak terlihat ya panel-panel yang ada di sini. Selanjutnya coba kita cek kembali ya, kita jalankan. Nah, di sini kita akan menambahkan nilai untuk tanggal faktur dan tanggal jatuh tempo, di mana untuk tanggal faktur dan tanggal jatuh tempo kita buat default pertama kali tampil itu menggunakan tanggal saat ini. Jadi di sini kita tambahkan di saat form ini dibuka ya, kita beri nilai untuk tanggal faktur. Ini tanggal faktur kita buat nilainya adalah saat ini, kemudian juga dengan tanggal jatuh tempo ya, dimana nilainya juga kita buat dengan tanggal saat ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat function saat form ini dibuka, yaitu dengan mengisi tabel faktur ya. Jadi kita buat di sini isi tabel faktur ya. Nah, ini kita buat functionnya untuk isi tabel faktur. Kita buat fungsinya ya. Ini private sub isi tabel faktur ini. Nah, kita buat untuk koneksinya ini dengan perintah try. Nah, kemudian kita buat koneksi seperti yang sebelumnya ya. Ini kita copy aja. Dari form yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini untuk adapternya ya, kita akan buat
stringnya itu kita ambil dari tabel pembelian ya. Isinya tanggal, nomor faktur, kemudian tanggal faktur, nama pemasok, kemudian total faktur. Ini cukup ini aja ya untuk data tabelnya. Kita ambil dari data dari tabel pembelian. Nah, setelah itu kita copy dari sintak yang sebelumnya ya untuk isiannya. Nah, jadi sama kita panggil untuk ODBC command builder-nya yaitu ADP. Kemudian kita tambahkan ya di dalam data adapter itu untuk select nomor faktur dari pembelian, nomor faktur, tanggal faktur, nama pemasok ya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan juga binding source-nya ya. Ini kita tambahkan di form untuk BS faktur. Ya, ini kita tambahkan di sini binding source. Nah, ini tambahkan di sini dan ini kita rename. Di properties kita beri nama BS faktur. Seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada error ya karena sudah kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan setting untuk isi tabelnya ya. Kita buat di sini dengan with DG faktur ya. Jadi data grid yang kita gunakan ya, yang kita sudah buat kita beri nama DG faktur. Nah, di mana untuk pertama kita akan setting data grid itu dia selang-seling warnanya dengan cara memberi nilai di alternatif default cell style-nya itu dengan back color-nya itu kita buat beige. Kemudian kita buat juga untuk row header-nya itu dia itu tidak ada ininya ya, row header-nya, atau kita buat visible-nya itu fast. Nah, kemudian kita akan membuat header untuk kolom yang pertama. Kolom pertama yaitu kolom indeks 0 ya, header text-nya itu kita buat di sini teksnya itu nomor faktur. Kemudian kolom yang kedua atau indeks kolom 1 ini kita beri nilai header text-nya itu yaitu tanggal ya dengan panjangnya 100 karakter. Nanti kita lihat ya, kalau tidak muat kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan kolom untuk nama pemasok. Dan yang terakhir kita tambahkan untuk total faktur. Ya, pada kolom keempat atau indeks 3. Nah, ini untuk isian di tabel faktur ya. Jadi di sini ada isi tabel faktur ya. Dimana nanti kita akan coba tes ya. Setelah ini apakah tabel faktur yang sudah kita bentuk ini berfungsi dengan benar. Selanjutnya kita buat untuk function isi tabel pemasok ya. Jadi setelah isi tabel faktur, kita lanjutkan di sini untuk membuat fungsi isi tabel pemasok. Kita juga menggunakan try dan kemudian kita juga menggunakan koneksi ODBC ya. Ini kita copy aja untuk stringnya. Jadi di sini kita
menggunakan ODBC connection dengan stringnya adalah kita di sini select untuk semua field yang ada di pemasok ya. Kemudian kita juga di sini mengisi ya header kolom di data grid pemasok, di mana di sini untuk kolom pertama kita beri nama kode, kolom kedua nama pemasok, kemudian kolom ketiga alamat, dan kolom yang keempatnya telepon. Selanjutnya kita buat fungsi untuk isi tabel barang, di mana di sini kita tetap masih menggunakan koneksi ODBC, yang mana kita memilih di sini field kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual ya dari tabel barang. Untuk kolomnya sendiri, kolom pertama yaitu untuk kode barang, kolom kedua nama barang, selanjutnya satuan, harga beli, dan harga jual, di mana harga beli dan harga jual juga sudah kita format sebagai number ya dengan 0 desimal, dan di sini juga kita buat settingan ini dia alignment-nya itu rata kanan. Baik, ini untuk fungsi-fungsi yang kita terapkan dalam isi tabel faktur, kemudian isi tabel pemasok, dan isi tabel barang. Nah, kita coba lihat di sini untuk formnya ya. Jadi untuk tabel faktur ini akan kita jalankan ketika kita mengklik button ini tanda cari yang ada di nomor faktur, sedangkan pemasok kita klik di button selanjutnya ya yang di bawahnya, sedangkan untuk isi tabel barang itu kita klik di tombol atau button di samping kode barang ini. Nah, untuk itu sekarang kita coba ya untuk memberikan fungsi atau komen ketika kita klik tombol cari setelah field faktur ini. Ini kita double klik. Nah, ini button cari fakturnya ya. Kita akan membuat event ketika button cari faktur ini kita klik ya. Pertama kita tambahkan ya untuk fungsi isi tabel faktur. Kemudian selanjutnya kita tambahkan untuk menampilkan panel faktur. Di sini kita buat untuk panel faktur ya dengan visible bernilai true, di mana pada awal saat form ini ditampilkan ya bisa kita lihat di sini. Di saat form ini ditampilkan ya eventnya adalah form kemudian load. Ini nah di sini kita awalnya panel barang ini panel faktur ini visible-nya fast ya. Nah, maka pada saat tombol cari untuk nomor faktur ya ini diklik, maka panel faktornya kita buat visible-nya bernilai true. Kemudian kita buat panel faktur itu tampil di depan. Setelah itu kita atur untuk ukurannya ya, size-nya, dan juga kita atur untuk titik lokasinya. Nah, ini coba kita langsung jalankan saja untuk melihat bagaimana panel faktur ini ditampilkan. Ini kita jalankan. Kita pilih transaksi pembelian barang. Nah, di sini kita coba klik ya. Ini kita klik di sini. Nah, tampil panel untuk panel faktur di mana isiannya adalah yang kita cari di sini nama pemasok. Nah, di sini untuk tabel faktur sendiri ini belum aktif ya karena memang belum ada datanya di sini. Nanti setelah ada datanya kita akan coba kembali. Nah, tombol ini untuk menonaktifkan kembali
panel faktur. Ini kita klik. Nah, ini berarti belum ada. Langsung saja kita tambahkan ya untuk button ini. Jadi kita jalankan formnya di sini. Kita double klik di sini ya. Kita double klik. Nah, di sini kita buat panel faktur visible sama dengan fast. Ini. Nah, jadi nanti akan dia tertutup kembali. Ya, ini untuk button cari faktur. Ini sudah kita tetapkan untuk kodenya. Selanjutnya, kita akan tetapkan pada button cari pemasok. Nah, ini di sini kita double klik ya. Nah, ini juga kita akan buat seperti yang kita buat pada tombol cari faktur. Ya, ini pertama kita isi tabel pemasoknya seperti ini. Kemudian kita tampilkan panel pemasok. Ya, kita buat untuk panel pemasok di sini visible-nya bernilai true. Kemudian kita buat juga di sini size dan juga location-nya. Baik, kita coba lagi di sini ya. Kita jalankan. Kemudian kita panggil formnya. Ini ya, klik di sini pemasok. Oh, ini ada error. Oh, ternyata koneksinya terputus ya. Kita coba app-nya. Baik, kita coba lagi. Pemasok. Nah, ini ketika kita klik button cari pemasok, maka panel pemasok tampil dan isi tabel dari pemasok ini juga sudah terisi. Selanjutnya kita akan membuat ya, setelah nanti kita coba untuk kode barang ya, untuk tabel barang, event saat nama pemasok ini pencariannya kita ketik. Ini kita coba tambahkan juga tadi ya di buttonnya. Kita buka dulu formnya. Nah, ini kita buat untuk ini panel pemasoknya. Kita double klik, kemudian kita beri nilai untuk panel pemasok. Visible-nya adalah fast. Seperti ini. Nah, selanjutnya ya, kita buat untuk perintah saat button cari barang diklik ya. Ini kita double klik. Nah, ini kita akan beri nilai juga untuk button cari barang ya di sini. Kita simpan dulu. Baik, kita lanjutkan untuk membuat fungsi atau kode pada saat button cari barang ini diklik ya. Nah, ini sama dengan button cari pemasok, maka di sini juga kita berikan untuk memanggil isi tabel barang ya. Lalu kita akan tampilkan setelah itu panel barangnya. Ya, di sini kita buat panel barang itu bernilai true untuk visible-nya, kemudian size-nya kita atur. Location-nya juga titik poinnya sudah kita tetapkan. Ini. Nah, selanjutnya sekarang kita coba lagi ya, kita jalankan. Nah, di sini kita coba klik ya tombol cari barangnya. Nah, ini sudah tampil ya. Sudah tampil, cuman ini posisinya agak terlalu ke kanan, kurang ke kiri nih, nanti kita sesuaikan supaya lebih baik untuk dilihatnya ya. Baik. Nah, ini sudah kita coba untuk penampilan panel-panel ya, baik itu panel faktur, pemasok, dan juga panel mencari barang.
Selanjutnya kita akan tambahkan untuk teks cari faktur, kemudian teks cari pemasok, dan teks cari barang. Ya, ini kita berikan di sini event pada saat teks-teks tersebut mengalami perubahan teks ya. Jadi kita pakai di sini untuk teks cari faktur ya. Eventnya adalah text change. Sini text change ini ya. Nah, kemudian kita isikan di sini untuk filter ya data yang ada di data grid faktur. Ini kita tambahkan dimensi berupa string ya, di mana dia akan mengambil nama pemasok ya dari data grid faktur. Ini nanti akan difilter. Selanjutnya untuk cari barang, ini juga cari pemasok ya, ini juga sama, kita tambahkan saja di sini eventnya. Ya, seperti ini. Jadi ini kita sama-sama menggunakan nama pemasok ya sebagai filternya. Perbedaannya, datanya itu nanti akan dijadikan filter bagi data grid pemasok. Dan yang terakhir ini yang kita akan buatkan kode pencariannya, yaitu untuk cari barang. Ini filternya menggunakan nama barang. Ini seperti ini. Jadi kita sudah membuat ada 3 filter terhadap cari faktur, cari pemasok, dan cari barang. Mungkin coba kita tes saja. Di sini kita lihat untuk panel cari faktur ya, ini masih kosong karena belum ada faktur dari pembelian yang kita input. Kemudian untuk pemasok kita klik, nah ini datanya sudah ada, kita coba apakah filternya sudah berjalan. Ya, ini sudah ya, kita ketik Persada keluar, kita ketik Nirwada keluar. Untuk yang nama barang juga demikian, kita coba di sini, kita ketik pulpen P, nah maka akan keluar, mungkin buku B, U, nah ini keluar. Ini filternya sudah. Selanjutnya kita tambahkan pada event input ya, harga, jumlah, diskon, dan total di sini ya. Nah, pertama untuk yang harga, jadi kalau kita lihat, oh mungkin kita ini dulu ya. Kita akan masukkan event saat data grid ini kita double klik. Jadi rencananya kalau misalnya buku tulis ini kita double klik, maka data yang ada di data grid ini akan diambil lalu mengisi pada text box yang ada di sini ya. Di bawah misalnya untuk double klik buku tulis, maka kode barangnya akan terisi, nama barang terisi, kemudian sampai dengan piecesnya akan terisi sesuai dengan nilai yang ada di data grid ini. Untuk mendapatkan nilai tersebut kita berikan kode ya, yaitu saat event data grid itu di sel double klik ya, artinya selnya itu di double klik. Di sini kita cari dulu untuk DG barang. Ini DG barang. Kemudian untuk momen atau eventnya adalah sel double klik ini. Ini ya, sel double klik. Nah ini. Nah di sini kita akan menambahkan ya, kita tambahkan yang pertama adalah untuk binding barang, artinya kita akan binding data yang sudah ada di data gridnya. Kita beri nama di sini binding barang. Kemudian kita juga tutup ya panel barang yang tampil dengan memberikan nilai pada panel barang, yaitu visible sama dengan false. Lalu untuk
TX harga barang, ya, harga satuan, ya, harga satuan barang itu mendapatkan fokus di sini, ya. Nah, ini kita tambahkan dulu untuk binding barangnya. Kita buatkan fungsinya di sini, functionnya. Kita buat private sub binding. Private sub binding barang ini. Nah, di sini kita berikan untuk kode barang, nama barang sampai dengan satuan, ya, binding sintaksnya, ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita juga clear agar teks box-nya itu terlepas dari binding. Kita ketik di sini kode BRG, data bindingnya clear, seperti ini. Nah, selanjutnya juga untuk nama barang sampai dengan satuan kita buat bindingnya itu kita clear. Ini sekarang kita coba tes. Nah, ini ketika kita jalankan ini, double klik di sini, maka saya ulang, misalnya pulpen saya double klik, maka dia akan terisi di sini dengan data yang ada di data grid view. Tas sekolah, nah ini sudah terbinding, ya, berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya juga kita binding untuk data-data, ya, faktur dan pemasok, ya. Ini kan masih baru data barang, ya. Selanjutnya kita tambahkan untuk faktur dan pemasok. Untuk binding data pemasok ini kita tambahkan di sini event pada DG pemasok, ya. Ini kita gunakan juga sel double klik. Nah, di sini kita akan melakukan binding dengan membuat satu function, ya. Ini kita beri nama binding pemasok, kemudian panel pemasok kita buat visible-nya false, lalu teks jatuh tempo mendapatkan fokus. Ini kita buat untuk binding pemasoknya. Di sini sama dengan data barang, ya. Kita gunakan binding seperti ini. Cuma di sini yang kita ambil adalah kode pemasok dan nama pemasok, lalu kita lakukan clear setelah itu. Selanjutnya kita binding untuk data grid faktur, ya. Data grid faktur ini kita akan membuat sama, ya, eventnya itu kita gunakan saat data grid faktur itu di double klik, ya, untuk selnya. Jadi di sini kita buat event DG faktur untuk sel double klik, di mana kita jalankan binding faktur. Nah, perbedaan di sini kita saat kita lakukan binding, selain dia membinding nomor faktur, kita juga akan mengambil informasi dari faktur yang telah tersimpan di database. Nah, ini kita pakai di sini fungsinya ambil faktur. Sekarang terlebih dahulu kita coba buat dulu untuk binding faktur, ya. Binding faktur kita tambahkan untuk codingnya seperti ini, ya. Ini sama dengan binding pemasok. Nah, untuk yang ambil faktur, ini kita akan gunakan koneksi ke ODBC, ya. Tambahkan di sini untuk ambil faktur. Ini kita menggunakan ODBC, jadi semua koneksi yang kita gunakan untuk database di sini adalah menggunakan ODBC. Nah, ini seperti ini.
ya. Jadi untuk ambil faktur kita buat dimensi ya, di mana nilainya itu ada hasil sampai dengan hasil 1 sampai dengan 6. Nah, di sini kita ambil untuk hasil itu nilai untuk mendapatkan apakah data terhadap kode faktur atau nomor faktur yang kita input itu ada atau tidak ya. Jadi dicek di sini. Kalau ada, maka kita menjalankan komen daripada ODBC berupa mengambil field ya. Yang pertama tanggal faktur, kemudian kode pemasok, nama pemasok, dan seterusnya. Nah, di sini ada error di mana CMD3 ini belum ada variabel ya yang dibuat. Untuk itu kita buka untuk modul 1 ya. Di sini kita tambahkan ya. Di sini kita tambahkan, kalau kita lihat di sini CMD-nya sampai 6. Nah, di mana di modul 1 ya secara publik variabel kita baru sampai CMD 2 ini ditambahkan. Ditambahkan CMD-nya sampai dengan 6. Satu, dua, tiga, 4, 5, dan 6. Ya, ini sudah kita buat. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini sudah tidak ada error. Ya, ini semua tidak ada error. Nah, jadi setelah kita select field-field yang ada di form atau di data tabel pembelian, ya, itu kemudian nanti kita akan masukkan ke nilainya itu ke dalam text box yang ada di sini. Jadi kalau kita cek di sini di formnya, nah nanti semua informasi baik itu pemasok, kemudian informasi tanggal faktur ya, itu akan diambil berdasarkan dengan nomor faktur yang sudah tadi kita ambil ya. Setelah itu kita isi tabel pembelian ya. Jadi di sini ini tabel ya, data grid yang tengah ini kita akan isi dengan data-data yang sudah kita input dalam data pembelian. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah ini fungsi total ya. Ini kita TTL ini total, itu untuk menghitung dan memberikan nilai pada text box yang ada di atas ini ya. Nah, ini nanti total akan ada di sini. Gitu ya. Untuk kode atas fungsi-fungsi tersebut ya, kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman sekalian.